Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kembali pada mata kuliah perawatan dan perbaikan motor. Sekarang di pertemuan ketiga. Nah, sebelumnya saya juga akan mereview dari materi-materi di pertemuan sebelumnya dan juga di semester-semester sebelumnya. Lalu nanti akan ada sistem pembahasan lebih detail terkait sistem starting motor. Nah, berikut adalah beberapa referensi yang dipakai dalam mata kuliah ini. Nah, ini saya review lagi ya terkait motor. Motor itu adalah alat atau mesin yang dapat mengubah energi kimia atau energi listrik menjadi energi gerak. Motor itu dibagi menjadi dua, yaitu ada motor bakar dan motor listrik. Untuk motor bakar sendiri itu dibagi menjadi dua, itu ada motor bensin dan motor diesel. Nah, ini sudah disampaikan untuk motor bensin itu sudah disampaikan di semester lalu, dan motor diesel itu dibahas di semester ini. Lalu untuk semester berikutnya itu akan ada motor listrik. Pada perawatan dan perbaikan motor kali ini itu akan fokus di motor bakar, yaitu di motor bensin dan motor diesel. Berikut adalah mind map dari motor bakar. Ya, di sini ada dua, yaitu motor bensin dan motor diesel, memiliki komponen yang spesifik dari masing-masing, dari baik motor bensin ataupun motor diesel. Terus cara kerjanya juga masing-masing antara motor bensin dan motor diesel. Terus ada perhitungan daya juga, dan di sini ada komponen sistem. Nah, yang membedakan antara motor bensin dan motor diesel di komponen sistem ini yaitu di sistem pengapiannya. Dan kalau di motor bensin itu sistem pengapian karena dia memakai busi. Kalau di diesel itu adanya sistem injeksi karena dia memakai injektor. Nah, terus terkait siklus pembakaran itu sama, ada dua, yaitu siklus 2 langkah atau 2 tak dan siklus 4 langkah atau 4 tak. Nah, berikut adalah perbedaan dari motor bensin dan motor diesel pada motor 2 langkah. Nah, di langkah pertama ini sudah langkah pembakaran ya. Jadi ada penyalaan campuran bahan bakar. Jadi saat torak itu naik ke atas sebelum sampai pada TMA, itu dia adanya pembakaran. Kalau di motor bensin itu ada busi yang dia membantu proses pembakaran. Lalu untuk di motor diesel itu dia dibantu oleh kompresi dari toraknya. Nah, di situ nanti dia akan ada proses pembakaran. Nah, perbedaannya saat proses pembakaran di motor bensin itu volume silinder itu tetap dan tekanannya itu naik besar sekali. Nah, untuk motor diesel itu volume dari silindernya itu membesar sehingga tekanan yang naik itu tidak terlalu besar gitu. Jadi naiknya sedikit. Nah, kemudian ada ekspansi dari gas. Nah, ini untuk motor bensin pada 20% sebelum akhir langkah pintu-pintu pengeluar itu terbuka. Nah, ini ya untuk keluarnya gas hasil pembakaran. Nah, pada 10% sebelum akhir langkah pintu-pintu pembilas terbuka, dan adanya pembilasan. Kalau untuk motor bensin, pembilasan itu dilakukan dengan campuran bahan bakar baru, sedangkan untuk motor diesel itu pembilasan itu dilakukan dengan udara murni. Nah, ini pada langkah kedua gitu. Saat langkah kedua dia dari PMB atau titik mati bawah itu 10% sesudah, untuk motor bensin itu 10% sesudah permulaan langkah pintu-pintu pembilas itu sudah tertutup. Lalu 20%-nya itu sesudah langkah awal itu pintu-pintu pengeluar itu tertutup. Nah, di sini terjadi proses kompresi.
Jadi di langkah kedua di motor 2 tak itu dia terjadi kompresi. Kalau untuk motor bensin, kompresi yang dilakukan itu dengan campuran bahan bakar itu hanya 5-12 kg per cm persegi. Sedangkan kalau untuk motor diesel, kompresi udara murninya itu sampai 35-40 kg per cm persegi. Itu jadi kompresinya itu cukup tinggi ya, yang akhirnya dia akan memicu adanya pembakaran. Nah, ini untuk yang langkah kedua itu proses pergerakan piston itu dari TMB menuju TMA. Ini adalah perbedaan motor bensin dan motor diesel pada motor 4 langkah atau 4 tak. Bahan bakar jelas berbeda ya. Motor bensin dia menggunakan bensin, baik dia premium, Pertalite atau Pertamax. Kalau untuk motor diesel dia menggunakan solar. Nah, di langkah pertama itu bahan bakar. Kalau di motor bensin itu ada bahan bakar dan udara yang masuk ke dalam ruang bakar gitu. Kalau di motor diesel itu yang masuk ke dalam ruang bakar itu adalah udara. Nah, langkah kedua itu proses pemampatan. Jadi dari TMB menuju TMA gitu. Nah, untuk motor bensin itu pemampatan bahan bakar 5-40 kg per cm persegi. Suhu kompresinya itu di bawah suhu nyala bahan bakar. Sedangkan untuk motor diesel itu pemampatannya itu 35-40 kg per cm persegi. Nah, di sini suhu kompresinya itu lebih tinggi gitu. Nah, dari situ dia yang nantinya akan memicu adanya proses pembakaran. Nah, ini di langkah ketiga. Di langkah ketiga itu adanya proses ini ya, pembakaran ya. Nah, di proses pembakaran ini untuk motor bensin itu dia dibantu oleh busi gitu. Jadi pembakaran campuran bahan bakar itu secara eksplosif, terus isi silindernya dia tetap, tekanannya itu naik kuat banget. Nah, terus adanya ekspansi dari gas. Untuk langkah ketiga di motor diesel itu pemasukan bahan bakar 5-10% dari laka, terus habis itu pembakaran bahan bakar, terus tekanannya dia naik tapi nggak begitu banyak ya. Jika setelah terjadi pembakaran dia adanya ekspansi gas. Dan langkah keempat itu saat pengeluaran gas hasil pembakaran. Nah, berikut adalah sistem pada motor. Untuk sistem pada motor sendiri itu ada secara umum ada 5. Yang pertama itu ada sistem starting, lalu yang kedua ada sistem pengapian. Sistem pengapian itu untuk motor bensin, sedangkan untuk sistem injeksi itu ada pada motor diesel. Lalu ada sistem bahan bakar, sistem pendinginan, dan ada sistem pelumasan. Nah, berikut adalah sistem starting dari motor. Nah, di sini ada prosesnya ya. Prosesnya dari mulai kunci motornya ini sampai ST, sampai dia start. Terus listrik mengalir dari baterai terus menuju terminal 50, masuk ke pull-in coil dan holding coil, plunger bergerak kanan, drive lever bergerak kiri. Nah, ini saya ada video yang menjelaskan terkait proses dari sistem starting motor ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait cara kerja sistem starter motor yang konvensional ya. Di sini saya dapat videonya dari YouTube. Nah, ini gambar dari sistem starter. Ini ada baterai, di sini ada kuncinya ya. Terus habis itu di sini ada plunger, terus
sini drive lever, armatur, ini flywheelnya, ini starter clutch. Nah, di sini ada baterainya. Jika kita memutar kunci ke ST, kontak, ke kunci kontak, nah arus itu dilambangkan dengan warna merah ya. Arus dari baterai itu akan melewati kunci kontak dan dia masuk ke terminal 50. Nah arus dari terminal 50 ini dia akan masuk ke pull in coil dan hold in coil. Nah, ketika ada arus listrik yang mengalir di pull in coil dan hold in coil, maka akan ada medan magnet yang terbentuk. Nah, untuk arus listrik yang dari hold in coil itu dia akan mengalir ke ground atau ke massa, dan untuk arus listrik yang dari pull in coil itu dia akan masuk ke terminal C. Nah, ini masuk ke terminal C. Nah, dari terminal C itu akan melalui kumparan medan. Ini kumparan medannya. Lalu dia masuk ke brush positif. Nah, ini harus masuk ke brush positif, lalu masuk ke komutator, dan di sini masuk ke armatur, kumparan armatur. Ini selanjutnya harus mengalir kembali ke komutator dan keluar ke menuju ke brush negatif atau sitar negatif yang akhirnya dia ke ground atau ke massa. Nah, pada saat ini sudah terjadi arus listrik yang mengalir di pull in coil dan hold in coil, maka kedua coil ini terdapat medan magnet. Nah, medan magnet ini itu akan mendorong plunyer untuk bergerak ke sebelah kanan. Jadi ini plunyer yang tadinya dia diam, terus dia bergerak ke sebelah kanan. Nah, ketika dia bergerak ke sebelah kanan, ini ada plat kontak, itu akan menghubungkan terminal 30 ke terminal C. Nah, ketika plat kontak ini terhubung ke terminal 30 dan terminal C, plunyer itu menarik drive lever. Nah, drive lever ini karena dia terhubung dengan starter clutch. Nah, ini dia akhirnya terhubung ke flywheel. Ini kan flywheel. Nah, ini yang awalnya dia belum bergerak gitu, karena ini dia sudah bergerak ke sebelah kanan, plunyer bergerak ke sebelah kanan, maka menarik drive lever, lalu drive lever mendorong starter clutch ini untuk berhubungan dengan flywheel. Nah, ini kira dia menempel ya ke flywheelnya. Ini dari awal ya, kita harus mengalir masuk, terus masuk ke terminal 50, terus masuk ke coil. Tapi saat arus listrik ini sudah masuk ke hold in coil, pull in coil, dan armatur, dan sudah membuat starter clutch ini menempel ke flywheel, namun armatur ini masih belum punya energi yang lebih untuk dia bisa menggerakkan flywheel gitu. Nah, karena dia kontak plat ini sudah terhubung antara 30 dan terminal C, maka baterai arus yang masuk dari baterai ini itu tidak lagi melalui kunci, tapi dia langsung masuk ke terminal 30. Nah, ini langsung masuk ke terminal 30 dan ke terminal C, masuk ke kumparan medan.
masuk ke brush negatif, komutator langsung masuk ke armatur. Ya, arus ini cukup besar sehingga dapat membuat flywheel ini bisa berputar. Nah, karena di terminal 50 ini sudah tidak ada arus lagi yang mengalir, maka untuk pull in coil ini dia tidak ada arus lagi yang mengalir, maka dia sudah hilang. Nah, tapi di sini arus yang ada pada hold in coil itu dia tetap mengalir. Nah, karena di sini plat kontak itu masih menempel ke terminal 30 dan terminal C ya. Nah, di sini untuk yang hold in coil dia masih mengalir, sehingga yang menahan plunger dia tetap pada posisi menempelkan plat kontak plat terminal 30 dengan terminal C ini, itu dia yang menahan gitu. Jadi hold in coil inilah yang menahan plunger gitu. Dia menahan plunger. Ketika kunci itu dia sudah di posisi on, maka arus yang mengalir dari ST itu sudah tidak ada lagi. Nah, akhirnya untuk hold in coil itu sudah tidak sudah jadi nggak ada arus lagi yang masuk ke hold in coil. Listriknya sudah tidak ada. Nah, ini ketika akan dimatikan ya, mesin mati. Nah, ini sudah tidak ada arus lagi yang mengalir di hold in coil. Nah, ketika sudah tidak ada lagi arus yang mengalir di hold in coil, ini itu akan adanya proses demagnetisasi gitu. Nah, jadi arus listrik yang tadinya dia ada di armatur itu arusnya itu mengalir berlawanan. Nah, ini berlawanan, terus dia ke hold in coil dan dia akhirnya ada demagnetisasi gitu. Nah, arus dari armatur yang ini, arus listrik dari sini itu mengalir ke hold in coil dan pull in coil, dan itu akan mendemagnetisasi dari coilnya. Nah, ketika dia demagnetisasi, maka dia tidak ada lagi kemampuan untuk menahan plunger untuk menempelkan plat kontak ke terminal 30 dan terminal C. Ya, saat inilah maka maka plunger ini akan bergerak ke kiri secara perlahan-lahan. Nah, ini setelah demagnetisasi, terus plunger akan bergerak ke kiri kembali ke posisi semula. Ini juga dibantu oleh return spring untuk membantu memposisikan plunger ke posisi awal. Nah,
ketika dia sudah tidak ada lagi ini arus, nah ini arus ke solenoid dan ke motor itu terputus, jadi sudah tidak ada lagi arus listrik yang mengalir. Nah, di sini makanya sistem maka motornya itu berhenti. Nah, di sistem starter ini jadi sudah berhenti dan flywheel sudah berputar, ya mesin sudah hidup. Jadi di sini apa namanya sudah tidak perlu lagi untuk bantuan dari starting karena mesinnya itu sudah hidup. Selanjutnya, nah ini tadi bagian-bagian dari sistem starting motor ya, tadi sudah dijelaskan. Nah ini untuk ada beberapa komponen pada sistem starting motor ya, ini dapat dipelajari, itu baterai fungsinya sebagai sumber energi, ignition switch itu penghubung sumber energi untuk menyalakan mesin, atau dia adalah kunci kontaknya ya. Nah di sini ada terminal B, terminal C. Nah di sini terminal B. Nah di sini terminal B itu di situ yang di video itu disebutkan juga namanya terminal 30 gitu. Jadi di sini apa namanya mendapatkan arus langsung dari positif baterai. Jadi di sini terminal B atau namanya terminal 30 ya. Nah itu ada terminal C. Terminal C menghubungkan atau mengalirkan arus dari terminal B ke kumparan medan atau field coil. Terus ada terminal 50 itu mendapatkan arus dari terminal dari ST ya, dari kunci kontak saat dia sampai ST, terus meneruskannya ke pull in coil dan hold in coil melalui plat kontak. Sebenarnya kalau sudah dilihat videonya dan penjelasannya itu sudah paham terkait fungsi-fungsi dari alat-alat komponen yang ada pada starting motor ya. Tadi ada pull in coil, terus ada hold in coil, ada return spring, ada plunger, terus ada drive lever. Nah di sini ada ring gear, itu yang tadi terhubung ke flywheel. Itu ada starter clutch atau coupling starter. Nah di sini ada screws pilot, itu mengubah daya putar dari motor ke tuas pinion. Nah ini komponen-komponen dan fungsi pada starting motor. Nah di sini ada armatur. Nah armatur ini dia ada kumparannya juga ya. Nah di situ dia juga ada medan magnet juga yang ada di armatur. Nah berikut adalah komponen dari armatur sendiri. Nah di sini armatur itu ada armatur core, armatur shaft, nah ini ada komutatornya ya, terus ada coil-coilnya ya. Nah ini brushnya gitu. Tadi ada brush positif, masuk dari brush positif terus keluar ke brush negatif ya. Nah ini ada beberapa jenis motor starter. Nah jenis motor starter itu ada 3, yaitu yang pertama konvensional, yang tadi di video itu adalah jenis motor starter konvensional gitu. Jadi dia tidak ada gear atau komponen tambahan untuk memperbesar momen putar dari motornya itu. Nah di sini biasanya kalau untuk motor starter ini yang konvensional ini dia pada mobil jenis pickup atau MPV dengan kapasitas cc mesin yang kecil gitu. Nah di sini ada gear reduksi, ada gear reduksi itu adanya gear tambahan gitu. Jadi selain dari gear yang tadi langsung ke flywheel, itu diberikan gear tambahan, itu fungsinya untuk memperlambat putaran motor, sehingga kalau putaran motornya itu diperlambat, maka tenaga puntir yang dihasilkan itu akan meningkat gitu, dan akhirnya bisa memindahkan putaran ke pinion gearnya.
Nah, untuk planetary gear ini sebenarnya juga gear tambahan, cuma planetary gear ini gearnya itu berbentuk seperti planet gitu. Jadi ada susunan planetnya. Jadi ada satu senternya, terus ada beberapa di pinggir-pinggirnya itu ada gear tambahan. Nah, ini fungsinya untuk mengkonversi putaran yang dihasilkan oleh armatur sebelum menuju pinion gear. Nah, ini biasanya dipakai untuk kendaraan-kendaraan menang ke atas, karena biasanya ketika dinyalakan itu starternya itu halus. Nah, mungkin itu saja pada pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.